Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Wafa Fitriani dari kelas HES 22B ingin memaparkan tentang wakaf. Kita pasti sudah sering mendengar kata atau istilah wakaf. Biasanya wakaf dipahami sebagai sebuah bentuk penyerahan harta kepada pihak lain. Meskipun sering didengar, masih ada beberapa yang belum mengetahui pengertian wakaf secara mendalam. Lalu apa pengertian wakaf sebenarnya? Menurut Badan Wakaf Indonesia atau BWI, kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakofa, yang berarti menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah milikan. Meskipun begitu, jika dipandang melalui sudut pandang agama, wakaf memiliki banyak pemahaman. Berdasarkan pengertian dari mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah suatu kegiatan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Yang dimaksud dengan melepaskan harta ini adalah setelah prosedur perwakafan dilakukan secara sempurna dan benar, seorang wakif tidak boleh melakukan ketentuan apapun terhadap harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan tersebut disalurkan kepada penerima wakaf, yaitu mauquf alaih, sebagai sedekah yang mengikat. Dengan kata lain, harta yang telah diwakafkan tidak bisa diwariskan kepada ahli waris dari wakif. Harta yang diwakafkan juga menjadi tanggung jawab penerima wakaf sepenuhnya, dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan sosial, dan seorang wakif tidak boleh melarang pengelolaan harta yang telah diwakafkan. Menurut sudut pandang mazhab Syafi'i dan Hanafi, dapat terlihat persamaan pengertian wakaf memiliki tujuan untuk memiliki harta, dapat menyedekahkan manfaat dari sebagian hartanya untuk keperluan sosial, baik masa ini maupun di masa depan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta, benda, atau aset miliknya. Tujuan dari pengertian wakaf juga didukung dengan pemanfaatan dalam memfasilitasi keperluan ibadah atau kesejahteraan umum untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agama Islam. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa harta yang sudah diwakafkan dapat dijual atau dialihfungsikan demi tujuan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai syaratnya, persyaratan tersebut juga didukung dalam peraturan perubahan status harta wakaf di dalam bab 4 UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerapkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antaranya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Selanjutnya itu ada menurut hadis Rasulullah SAW tentang wakaf secara lengkap adalah Umar yang artinya
Umar memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang Baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kamu mau tanah sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faidahnya." Lalu Umar menyedekahkannya. Ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir, dan para tamu. Bagaimanapun, ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Mungkin hanya itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.